Center, Saudara Muhammad Iqbal Banoza, yang terhormat seluruh aliansi komunitas talenta, dan yang terhormat seluruh anggota National Debate Community Center. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya lah kita masih bisa bersama-sama berkumpul di dalam acara inaugurasi anggota National Debate Community Center tahun 2023-2024. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon kesediaannya untuk para hadirin dapat duduk dengan tenang dan tetap mendengarkan dengan hikmat. Kepada operator, saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua National Debate Community Center. Kepada Saudara Muhammad Iqbal Banoza, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar, Kak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Asep Sukmayadi selaku Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, yang saya hormati Kepala Subbagian Umum BPTI, Koordinator dan Subkoordinator BPTI, Korjuri, LDBI, NSDC, teman-teman dari Aliansi Komunitas Talenta Indonesia, terima kasih, Fiksioner, Alunan, APNI, PPSN, Celsius, serta yang paling spesial rekan-rekan pengurus National Debate Community Center yang selalu saya banggakan. Puji syukur hendaknya sama-sama kita panjatkan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, bahkan kalaupun kita ingin menghitungnya terlalu banyak dan mustahil rasanya untuk dilakukan. Salah satunya adalah nikmat sehat yang bisa membuat kita berkumpul di ruangan virtual ini dalam rangka inaugurasi dan pelantikan pengurus NDCC masa bakti 2023-2024. Jujur saya sangat terharu dan sempat tidak menyangka NDCC sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun lamanya. Mungkin waktu yang sangat singkat sekali ya bagi berdirinya sebuah komunitas kecil non-profit namun punya cita-cita mulia untuk memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia lewat critical thinking yang dibangun melalui debat. Namun setahun ke belakang banyak sekali aksi-aksi yang sudah kita coba lakukan untuk memberikan dampak itu kepada rekan-rekan kita, adik-adik kita yang ada di seluruh Indonesia. Program Pradibet Project disambut antusias oleh rekan-rekan SMA sederajat. Saya bangga bisa berada di antara generasi hebat seperti teman-teman sekalian. Bahkan saya tahu betul komunitas ini tidak pernah memberikan feedback yang aneh-aneh bagi teman-teman, tapi saya masih melihat keikhlasan dan ketulusan itu dari hati teman-teman. Ketulusan untuk saling berbagi, keikhlasan untuk bisa membantu rekan-rekan kita di luar sana yang memiliki cita-cita yang sama seperti kita dulu untuk bisa bertanding di ajang nasional.
Purna memang kita sebagai alumni, namun saya mengajak teman-teman alumni untuk tetap bisa berkolaborasi, menebarkan manfaat, menciptakan program-program luar biasa yang bisa meyakinkan generasi tua di luar sana bahwa mereka sebenarnya tidak perlu khawatir menitipkan bangsanya di pundak kita kelak. Terakhir, perjalanan NDCC masih panjang, masih banyak sekali kekurangan di sana-sini yang perlu mendapatkan perbaikan, masih banyak cita-cita yang pada akhirnya belum terwujudkan, masih banyak hal yang masih bisa kita kembang dan lakukan. Titip pesan dan ucapan selamat datang untuk seluruh pengurus baru. Mari jadikan NDCC sebagai rumah tempat bertukar pikiran, rumah tempat kalian bisa mengembangkan diri dan menebarkan manfaat kepada orang lain. Jadikan NDCC sebagai keluarga dan tanamkan cinta di sini. Sebelum saya tutup, ada sebuah pantun, jalan-jalan ke BPTI, jangan lupa memakai dasi. Mari terus berkolaborasi, tebar manfaat lewat NDCC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio. Terima kasih banyak Saudara Iqbal atas kata sambutannya. Sayang sekali saya tidak bisa membalas pantun tersebut. Oke, kita akan next. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan kata sambutan dari Pembina Nasional Debate Community Center. Kepada Ibu Fonda Mitasari, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Armila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terima kasih. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Asep Sukmaya di MSI, yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini dalam rangka inaugurasi anggota National Debate Community Center untuk 2023 dan 2024. Terima kasih Bapak atas kesediaannya pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang kiranya mungkin belum hadir, mungkin sebentar lagi ada beberapa yang akan hadir. Dan yang kami banggakan para pengurus NDCC periode 2021-2022 dan hingga saat ini masih terus membangun komunitas NDCC untuk peserta didik di seluruh Indonesia yang memiliki bakat dan kemampuan serta keahlian yang di bidang debat dan yang memiliki tujuan yang sama dalam membesarkan komunitas ini. Bapak Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, izinkan kami melaporkan bahwa NDCC dalam setahun ini sudah melakukan beberapa program yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya oleh ketua kami. Di antaranya ada Pradibate, yaitu dengan bertujuan untuk memberikan pelatihan dan kemampuan bagi para peserta LDBI NDCC 2022 sebelum mengikuti ajang kompetisi tingkat nasional yang diadakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kemendikbudristek pada bulan Oktober tahun lalu. Dan juga sebelumnya telah dilakukan beberapa program yaitu seminar, kemudian ada juga seminar tentang public speaking oleh para pembina dan webinar tentang pelatihan untuk menjadi juri maupun sebagai debater yang dilakukan oleh para alumni kepada para pengurus NDCC dan juga kepada para peserta sekolah menengah atas dan sederajat yang ingin berkontribusi dan bergabung. Kemudian juga kita melakukan beberapa kegiatan diantaranya monitoring untuk para peserta yang akan mengikuti kompetisi di tingkat provinsi dan nasional, dan juga beberapa waktu lalu juga bergabung bersama komunitas yang diadakan oleh BPTI Pusprestas mengadakan galang dana amal sosial untuk membantu rekan-rekan kita di Kalimantan Barat. Dan juga progres kami ke depan, Bapak izin kami melaporkan, sedang kami persiapkan, kami akan membuat beberapa program yang juga merupakan permintaan atau request daripada para pembina di tingkat provinsi dan juga para peserta yang akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi dan nasional untuk 2023, yaitu diantaranya adalah pelatihan untuk bagaimana menjadi seorang peserta untuk mengikuti kompetisi LDBI dan NDCC, dan juga pemberian pengembangan pembinaan bagi para juru talenta yang dalam kesempatan ini pembina-pembinanya itu di provinsi masih sangat sedikit, Bapak izin sekali. Jadi kami menerima request dari para guru yang juga memiliki bidang pendidikan yang
sama, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mereka berkeinginan adanya pelatihan. Namun demikian, kami sadar bahwa kesempatan itu belum ada di program kita, jadi mereka menawarkan untuk kami menyiapkan program bekerja sama dengan para pembina. Rencananya kami ke depan akan mengadakan pelatihan secara region untuk guru-guru ataupun pembina yang berkenan memberikan pelatihan kepada para peserta didiknya untuk mengembangkan program LDBI dan NSTC yang kemudian juga memberikan motivasi bagi para peserta didik di seluruh Indonesia untuk terus mengembangkan program ini hingga ke depan mengikuti di tingkat perguruan tinggi. Mungkin itu laporan kami, Bapak, sepintas tentang program yang telah dilaksanakan oleh NDCC. Kami mohon kiranya berkenan Bapak memberikan arahan dan juga semangat kepada adik-adik yang akan sebentar lagi kita lakukan pelantikannya sebagai delegasi ataupun duta-duta dari NDCC untuk periode 2023-2024. Atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fonda atas dua patah katanya. Kata sambutan yang berikutnya akan kita dengarkan dari Bapak Asep Sukmayadi, MSI, selaku Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Kepada Bapak Asep Sukmayadi, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk adik-adik semuanya. Yang saya hormati Kasubag Umum Balai Pengembangan Talenta Indonesia jika hadir, Mbak Fonda, Bu Fonda, dan teman-teman tim BPTI semuanya, para penanggung jawab kegiatan lomba debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang juga mungkin hadir pada hari ini, Mas Iqbal, Presiden NDCC. Namanya Presiden ya, Mas? National Debate Community Center, terima kasih, dan seluruh jajarannya, dan tentu saja semua anggota adik-adik yang kami bangga untuk itu, karena pada hari ini sekaligus kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memelihara semangat dan meninggikan mimpi kita untuk terus berkarya dan mengambil inisiatif untuk, tadi Mas Iqbal sampaikan, mengambil inisiatif untuk terus bermanfaat bagi perkembangan dan sumbangsih kemajuan di bidang debat, dan tentu saja untuk mendorong terus membuat lompatan besar talenta-talenta emas kita. Adik-adik sekalian, saya terima kasih sudah diundang pada kesempatan pagi hari ini, dan tentu saja berbangga dan bersyukur bahwa adik-adik tetap masih on the track ya untuk memelihara semangat ini, dan ini juga bersahutan dengan semangat kita juga bersama-sama bahwa Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang baru setahun menjelang 2 tahun ini juga berdiri, relatif baru tapi dengan program yang lama gitu ya, tetap ingin dibersamai gitu ya, tetap ingin dibersamai oleh adik-adik sekalian, karena nampaknya perjalanan panjang yang harus kita retas sampai pada titik di mana kita temukan talenta-talenta terbaik untuk mendorong kemajuan ini tidak mungkin bisa kita lakukan dengan indah dan sempurna kalau tidak adik-adik ikut bersama-sama kita untuk melakukan ini semuanya. Oleh karena itu, Mas Iqbal dan teman-teman adik-adik semua, terima kasih atas dedikasinya, dan tentu saja kami terus mengundang partisipasi ke depan. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, ini bisa saya sampaikan, tadi juga Bu Fonda sudah sampaikan, ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dirintis tahun ini, tidak mudah karena masa-masa pandemi juga belum betul-betul berlalu di hadapan kita ya. Tentu saja memerlukan kreativitas dalam menghimpun dan mensatu padukan semangat di antara seluruh anggota dan yang lainnya
untuk sama-sama melakukan sesuatu yang baru, terobosan yang lebih bermanfaat. Nah, saya melihat dari semua yang sudah dilakukan itu sudah sangat bagus. Berbagai pelatihan, lalu kemudian tentu saja tidak lupa kepedulian sosial, kemudian monitoring, galang dana, pembinaan pelatihan, dan terus mendengar kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan di daerah yang itu juga tidak semuanya bisa kita lakukan juga dengan balai. Dan adik-adik terasa hari ini akan lebih punya harapan yang lebih terang di depan. Oleh karena itu, adik sekalian, bisa saya informasikan, kami berbagi informasi bahwa mulai awal tahun ini Balai Pengembangan Talenta Indonesia kan sudah mulai move dari Senayan ke LA di Jakarta Selatan ya Mbak Funda. LA di Serengseng Sawah, Lenteng Agung maksudnya. Gitu ya, di Lenteng Agung dekat kampus UI. Jadi adik-adik yang alumni SMA 109 mungkin Jakarta ada nggak nih? Nah, itu di belakangnya tuh, belakang sekolah SMA 109 itu kami berada di pinggir anak sungai sungai apa Mbak Funda itu yang di pinggir kita itu. Nah, Sungai Ciliwung, Bapak. Sungai Ciliwung. Jadi kita punya ruang-ruang baru nih adik-adik. Mungkin adik-adik bisa nanti berkunjung. Silahkan create aktivitas-aktivitas untuk meramaikan ruang-ruang baru kita di sana. Dulu sebelumnya itu adalah kantor Pusat Pembinaan dan Pengembangan Guru-Guru Bahasa, adik-adik sekalian. Ada 5-6 bahasa asing lah yang itu tepat jadi pelatihan bahasa di situ, guru-guru bahasa. Oleh karena itu, ada beberapa fasilitas yang mungkin juga bisa adik-adik lihat nanti ya, itu kayaknya bisa kita manfaatkan juga untuk pembinaan-pembinaan kebahasaan, Mbak Fonda. Coba kita lihat ya, di sana kan masih ada beberapa ruang kelas, ada lab juga yang saya kira perlu kita lihat gitu ya. Walaupun saya belum tahu bagaimana kondisinya sekarang, tapi sebelumnya itu adalah sebagai pusat pembinaan guru-guru bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Jerman, guru-guru bahasa. Jadi Mbak Fonda nanti coba create ya dengan adik-adik Mas Iqbal dan teman-teman. Kita kan ada fungsi pemberian pelatihan untuk pemandu talenta, termasuk untuk yang debat ya. Jadi adik-adik Balai Pengembangan Talenta Indonesia diantaranya punya tugas dan fungsi pembinaan pemanduan untuk pemandu talenta. Ya, selain untuk peserta didik itu sendiri. Nah, kebetulan ruang kita ini sebelumnya kan adalah tempat pusat pelatihan guru-guru bahasa. Jadi metode mungkin nanti bisa kita lihat, kemudian programnya sebelum ini seperti apa sih pelatihan pemandu talenta itu. Dan kita sih menginginkan ada 2 arah nih Mas Iqbal, coba dicatat ya adik sekalian. Ada 2 arah pembinaan ya. Satulah pembinaan dari peserta didik itu sendiri, tetapi yang terpenting adalah pembinaan pada guru. Karena adik-adik kan keluar masuk di sekolah kan. Masuk keluar berprestasi keluar, bukan, tapi yang langgeng di sekolah kita itu adalah bapak ibu guru kita ya kan. Nah nanti ya ada 2 arah tuh, maksud saya begini, ada pelatihan yang langsung ke pemandu untuk pemandu talenta, istilahnya bukan guru ya kita, karena bukan tusi kita, jadi kita sebut sebagai pemandu talenta. Jadi nanti guru-guru yang nanti jadi sasaran pelatihan kita ya coba kita nanti usulkan Mbak Fonda, yaitu adalah guru-guru pemandu yang kita sebut sebagai pemandu talenta di tingkat satuan pendidikan gitu ya. Nah, yang arah kedua adalah yang ke peserta didik itu sendiri, kan? Tetapi akan lebih bagus melalui guru, karena kalau langsung ke peserta didik itu sendiri, nanti malah ketika masa-masa pertandingan di tingkat nasional, itu harus kita tetap jaga fairness dari kompetisi itu sendiri. Jadi yang lebih fair sesungguhnya itu melalui guru, ya, melalui sekolah, gitu. Itu yang lebih fair. Jadi bolehlah melalui komunitas-komunitas debat yang ada di sekolah, saya kira tidak apa-apa sebagai bagian dari untuk kampanye ya, dan sosialisasi terkait dengan kegiatan kita gitu. Jadi itu sangat bagus, dan sebagaimana juga akhir tahun lalu ketika setelah puncak apresiasi, ada yang hadir nggak ya dari NDCC ya? Kita kan juga menantang nih adik-adik, ayo ada usulan nggak adik-adik apa yang bisa kita lakukan tahun ini? Nanti sedang kita pertimbangkan, nanti adik-adik komunitas-komunitas alumni silakan beraktivitas di Serengseng ya. Nanti kita akan coba, ini sedang kita carikan nih Mbak Fonda ya, coba nanti kita carikan ruang-ruang ruang terbuka atau ruang kelas yang kemarin saya udah keliling, ada beberapa ruang yang mungkin itu bisa kita manfaatkan yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik ya untuk beraktivitas. Baik, di Serengseng. Jadi adik-adik kalau yang kuliah di UI mungkin dekat ya,
Itu kan sebelum Presidennya itu di UI, Pak Iqbal. Oh ya, Iqbal di UI ya? Ya, mampir habis kuliah, sebelum kuliah boleh mampir ke itu ya, sambil kita pelan-pelan kita akan settle di sana gitu. Jadi apa? Adik-adik silahkan ya untuk bertandang ke Serengseng, nanti kita bisa diskusi. Nanti Mbak Fonda agendakan aja, mungkin pertemuan, diskusi boleh ya. Nanti saya juga meluangkan waktu ketemu. Adik-adik silahkan, nanti kita beri ruang lah untuk adik-adik diskusi, berinteraksi. Tidak hanya NDCC, tapi juga komunitas-komunitas lain ya, silahkan memanfaatkan beberapa ruang, baik tertutup maupun terbuka. Terbuka juga kita untuk memperoleh masukan dari adik-adik. Pak, ada ruang terbuka nih Pak, di belakang itu, di belakang sungai itu kan ada semacam ya ruang-ruang yang kurang terurus ya. Mungkin ya bisa dimanfaatkan ya, kita ya ketemu gitu di luar ruang, di situ di pinggir sungai itu Mbak Fonda, di bawah pohon-pohon besar itu ya untuk berinteraksi. Karena ini sudah waktunya kita bisa interaksi secara fisik ya, lebih intens ya daripada selama ini kita zoom terus ya. Jadi kita akan lebih efektif lah untuk bisa berkomunikasi dan berdiskusi. Jadi adik-adik Mas Iqbal dan teman-teman semuanya, itu ada harapan besar kita bisa terus menggalang semangat berkreasi untuk membina adik-adik kita yang ingin masuk di level daerah maupun level nasional di lomba debat. Lalu kemudian adik-adik selain itu juga tentu saja ya memberi masukan dengan melalui tema, metode debat, peningkatan mutu penyelenggaraan dan lain-lain, itu bisa boleh kita beri masukan gitu ya. Jadi ada banyak harapan yang ingin kita galang bersama dengan adik-adik sekalian, dan dengan berbagi semangat energi segar dari adik-adik sekalian, insya Allah kita bisa lakukan terobosan-terobosan, kreativitas kegiatan yang mulai tahun ini 2023 kita akan coba terus kuatkan gitu ya. Memang terasa ya, kemarin berapa Mas Iqbal? Ini udah setahun ya? Udah setahun kan? 1 tahun, Pak. Tahun. Nggak terasa. Memang kalau dalam bahasa Perancis itu ada peribahasa yang mengatakan le temps passe, le souvenir reste. Apa artinya tuh? Le temps passe vite, le souvenir reste. Itu artinya waktu itu terasa cepat berlalu, tetapi le souvenir, tapi ingatan, kenang-kenangan akan tetap tertanam di dalam benak kita. Waktu memang cepat berlalu, tapi kita harus membangun legacy, membangun kenangan yang tetap harus kita jadikan sebagai bekal kita untuk meretas jalan masa depan yang lebih baik. Gitu ya. Jadi le temps passe, le souvenir reste. Nah, itu bahasa perapatan Ciamis yang mengatakan bahwa waktu boleh cepat berlalu, tapi kenangan dan legacy tetap tertanam di dalam benak. Gitu ya, adik-adik sekalian. Jadi terima kasih Mas Iqbal dan teman-teman. Selamat berinaugurasi, selamat adik-adik sekalian untuk mengembangkan diri, berpartisipasi, dan terus mendorong kemajuan talenta emas Indonesia. Demikian Mbak Fonda ya, terima kasih juga ya Mbak Fonda untuk terus dampingi adik-adik kita untuk memastikan bahwa semua program kita bisa dibantu dengan optimal oleh peran dari adik-adik sekalian yang kreatif, yang keren. Pergi ke Serengseng beli duren, naik taksi sampai ke Jaya Wijaya. Para anggota NDCC keren-keren, talenta emas untuk Indonesia Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Ases Umayadi atas kata sambutan serta arahannya yang sangat luar biasa. Serta sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa membalas pantun Bapak tersebut. Kemudian, ya, terima kasih banyak Bapak. Agenda kita selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan cuplikan singkat mengenai National Debate Community Center, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengenalan anggota National Debate Community Center. Untuk ini, untuk kepada Saudara Fatur Rahman serta operator, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Arila atas kesempatannya. Oke, berikutnya kita akan menyaksikan secara bersama-sama video teaser yang dipersembahkan oleh anggota NDCC.
menyebabkan misalnya bahan baku dari manufaktur skala besar itu naik, misalnya contohnya akibat dari perang Rusia dan Ukraina, yang mana hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap perusahaan manufaktur itu sendiri. Dua, bentuk support lainnya adalah on them, right? Because ministers are the one who majorly contributes in policies making regarding sectors that will affect the public life individually. Secondly, even if society is babak preliminary dan eliminasi, kami sangat menghargai usaha kalian untuk melakukan dan untuk melaksanakan perdebatan sebaik-baik. Halo sobat prestasi semua. Halo sobat prestasi semua. Halo sobat prestasi semua. Apapun hasil yang kalian dapatkan. 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 Tetap semangat dan jangan menyerah. Karena tidak semua mimpi harus menjadi nyata. Tidak semua harap akan terkabul. Namun yakinlah, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Semangat! 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 National Debate Community Center. From competition and collaboration. Oke, baik. Sekian video teaser yang telah dibuat dengan sangat penuh effort dari teman-teman semua. Mungkin bisa berikan tangan dulu kepada teman-temannya yang telah ikut bagian jadi video teaser NDCC. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Fatur akan melanjutkan selaku rekan MC dari Arnila. Oke, dan selanjutnya yaitu agenda kita, di mana saya akan memperkenalkan keseluruhan anggota NDCC, dan kepada operator yang bertugas, saya persilakan untuk dapat membantu saya dalam agenda berikut. Oke, baik. Oke, berikut adalah keseluruhan anggota NDCC, baik yang telah bergabung maupun teman-teman yang baru saja bergabung untuk ingin menjadi bagian dari NDCC tahun kepengurusan 2023 dan 2024. Oke, pertama ada teman-teman dari Executive Committee of NDCC. Pertama ada Saudara Muhammad Iqbal Banosa Apriansyah selaku Ketua NDCC, berasal dari Provinsi Bengkulu dan sekarang tengah berkuliah di Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah Saudara Muhammad Rayyan Farabi selaku Wakil Ketua NDCC, asal provinsi dari Kalimantan Selatan dan sekarang berkuliah di Universitas Diponegoro. Selanjutnya adalah Fani Laurencia selaku Sekretaris NDCC dengan asal provinsi dari Sumatera Utara dan sekarang berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya adalah Saudara Linda Rahmawati selaku Bendahara NDCC dengan asal provinsi dari Bengkulu dan sekarang berkuliah di Universitas Bengkulu. Oke, next. Selanjutnya adalah Divisi Internal Affairs. Pertama ada Saudari Elva Gracia selaku Koordinator dari Internal Affairs dengan asal provinsi dari DKI Jakarta dan sekarang sedang berkuliah di Binus University atau Universitas Binus. Selanjutnya adalah Emmanuel Prince selaku Sekretaris dari Internal Affairs dengan asal provinsi dari Banten dan sekarang duduk di bangku SMA Kristen IPK BSD. Selanjutnya adalah Jonathan Randall Bunjamin selaku Member of Internal Affairs dengan asal provinsi dari DKI Jakarta dan sekarang sedang duduk di bangku SMA Semak 1 Penabur Jakarta. Selanjutnya ialah Muhammad Rahman selaku member dan asal provinsi dari Papua Barat dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Erlangga. Oke, selanjutnya Regina Nuni Agustin selaku member dari Internal Affairs dengan asal provinsi dari Sumatera Selatan dan instansi sekarang yaitu adalah Universitas Sriwijaya. Selanjutnya adalah Saudara Alfarizi Rona Putra Setiana selaku member juga dari Internal Affairs dengan asal provinsi dari Jawa Barat dan sekarang tengah menjadi siswa SMA Bina Insan di Bogor. Selanjutnya adalah Yasin
sebagai member juga dengan asal provinsi dari SCLN atau Sekolah Indonesia Luar Negeri, instansinya di Sekolah Indonesia Jeddah. Oke, selanjutnya ada divisi External Affairs. Pertama ada koordinatornya yaitu Armila dengan asal provinsi dari Bangka Belitung dan instansinya itu adalah SMA-N1 Pemali. Selanjutnya ada Saudara David Aryodi selaku sekretaris dengan asal provinsinya dari Kalimantan Tengah dan sekarang tengah menjadi mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya adalah Firas Hazawafi selaku members of External Affairs dengan asal provinsi dari Lampung dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Diponegoro. Selanjutnya adalah Najwa Nabila selaku member dan asal provinsi dari Jawa Barat dan instansinya itu sekarang di IPB University. Oke, selanjutnya ada Rashid Dika Aditya selaku member dan asal provinsi dari Jambi dan sekarang berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya ada saudari Gracelia Intan Angelina Tamaro selaku member dan asal provinsi dari Banten dan sekarang adalah siswa SMA 1 Tangerang. Selanjutnya adalah Jonathan Sel Sandra selaku member dan asal provinsi dari Banten dan instansinya itu adalah SMA Strada St. Thomas Aquino. Oke, selanjutnya ada Executive Secretary Management dan ada Najla Kaula Safina Tunaja selaku koordinator dari divisi ISM dan asal provinsi dari Sulawesi Tenggara dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Indonesia. Selanjutnya ada Andi Ersa Aulia Eldin selaku sekretaris dengan asal provinsi dari Sulawesi Barat dan sekarang berkuliah di Universitas Hasanuddin. Selanjutnya ada saudari Arinda Maulia Putri selaku member of ISM yang asal provinsi dari Kalimantan Timur dan sekarang berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta yang kita kenal dengan UNY. Selanjutnya ada Falzana Dira selaku member of ISM juga dan dengan asal provinsi dari Bengkulu dan sekarang merupakan murid di SMA N2 Bengkulu. Selanjutnya ada divisi Event Director. Pertama ada Jones Anderson selaku koordinator dari Event Director asal provinsi dari Sumatera Utara dan sekarang berkuliah di Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah Raka Wihangga selaku sekretaris dengan asal provinsi dari Sumatera Utara dan instansi berkuliahnya di USU atau Universitas Sumatera Utara. Kemudian ada Ilham Akbar Adi selaku member dan juga asal provinsi dari Jawa Tengah dan sekarang berkuliah di Universitas Diponegoro. Selanjutnya ada Madalina Tusaro selaku member of Event Director dengan asal provinsi dari Sulawesi Tengah dan sekarang merupakan murid di SMA Al-Azhar Mandiri Pali. Berarti Bapak nih di mana kah? Berdagang. Ada members of Event Director, sama ada Hidayatullah dengan asal provinsi dari Bengkulu, sekarang berkuliah di Universitas Andalas. Kemudian ada Rizky Austin Lokman selaku member dengan asal provinsi dari Kalimantan Timur dan sekarang merupakan mahasiswa di Universitas Brawijaya. Selanjutnya ada Aiko dengan asal provinsi dari DKI Jakarta dan sekarang merupakan murid di SMA N2 Jakarta. Kemudian ada Devika Lalita selaku member dengan asal provinsi dari Kepulauan Riau dan sekarang merupakan murid di SMA Maitrey, Wira Batam. Selanjutnya, Oke, next up, kita punya lagi member dari Event Director. Pertama ada Muhammad Hisham Azikro dengan asal provinsi dari Banten dan sekarang merupakan mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian ada Harman Hakim dengan asal provinsi dari DKI Jakarta dan merupakan murid di SMA 70 Jakarta. Kemudian ada Naufal Abrara Bisa dan member dari Event Director juga dan asal provinsi dari Bengkulu dan sekarang tengah berkuliah di Unsri atau Universitas Sriwijaya. Oke, next up. Ada Rifki Firda Maulana selaku koordinator dari divisi Content Producer asal provinsinya dari Kalimantan Selatan dan sekarang berkuliah di ULM atau Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian ada Priscilla Clarita selaku sekretaris atau ketua tim Images dari Provinsi Jawa Timur dan sekarang merupakan murid di Semesta Intan Permata Hati Surabaya.
Kemudian ada Rahmat Adil Mutakin selaku sekretaris atau ketua tim videos dari Kalimantan Selatan dan merupakan mahasiswa Universitas Indonesia. Kemudian ada M. Rafli Al-Tariq Mustafa selaku web developer dengan asal provinsi dari Aceh dan sekarang berkuliah di Universitas Maliku Saleh. Selanjutnya adalah Vitalia Nuraini selaku member dari tim Images dengan asal provinsi dari NTT. Kemudian ada Jennifer Jaukar selaku member tim Images dengan asal provinsi dari DKI Jakarta dan sekarang merupakan murid di SMAN 2 Jakarta. Kemudian ada Muhammad Chester Razan Ivanka selaku member tim Images dari Kalimantan Selatan dengan instansi ULM juga, Universitas Lambung Mangkurat. Dan kemudian ada Egidius Pailaka selaku member of team Images dari Nusa Tenggara Timur dan merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang. Selanjutnya adalah Muhammad Raski Alfitra dari merupakan member team Images dari Provinsi Jawa Barat dan sekarang merupakan murid di SMAN 5 Tambun Selatan. Selanjutnya adalah Reno Wiraputra selaku member of team Images Sumatera Selatan dan merupakan mahasiswa Universitas Pertamina. Selanjutnya merupakan Tiara Fahrunisa selaku member tim Images dari asal provinsi Kalimantan Selatan dengan instansinya merupakan Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya ada Aditya Rangga Permana selaku member of team Images dari provinsi Papua dengan instansinya SMA Negeri 1 Merauke. Next. Ada teman dari konten produser juga. Pertama ada Amelia Shinta Dewi selaku member of team videos NDCC asal provinsinya dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan murid di SMA Negeri 1 Atas. Selanjutnya ada Yunika Kristi Abigail selaku member of team videos dengan asal provinsinya dari Lampung dan sekarang merupakan murid di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Okay, and here I am presenting Duta Debat NDCC 2023, yaitu saudari Nika Dea Rizka Antari, selaku Duta Debat NDCC 2023 dan 2024, dengan asal provinsi dari Sulawesi Utara, dan sekarang merupakan murid di SMAS Swadharma Mopugat di Kota Mombang. Untuk lebih kurangnya, saya kembalikan lagi ke saudari Arni. Terima kasih banyak kepada Saudara Fatur. Dan telah sampailah kita pada agenda utama pada acara pagi hari ini, yaitu pengucapan ikrar oleh seluruh anggota National Debate Center yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Raihan Farabi selaku Wakil Ketua National Debate Center dan akan diikuti oleh Saudara Fatur Rahman selaku perwakilan anggota National Debate Center. Sebelumnya, dengan hormat saya undang untuk seluruh anggota NDCC dapat mengikuti pengucapan ikrar ini dengan hikmat, namun tetap dalam keadaan mikrofon di-mute. Kepada Saudara Muhammad Raihan Farabi dan kepada Saudara Fatur, saya persilakan. Baik, saya akan memimpin ikrar dan diulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar pengurus NDCC. Dengan ini kami menyatakan. Ikrar pengurus NDCC, dengan ini kami menyatakan. Dengan sungguh-sungguh dan berjanji sebagai pengurus NDCC masa bakti 2023. Dengan sungguh-sungguh dan berjanji sebagai pengurus NDCC masa bakti 2023. 1. Berupaya dengan sungguh-sungguh menjalankan kepengurusan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. 1. Berupaya dengan sungguh-sungguh menjalankan kepengurusan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. Dengan sikap berbudi pekerti, jujur, dan memegang prinsip keadilan, serta keterbukaan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sikap berbudi pekerti, jujur, dan memegang prinsip keadilan, serta keterbukaan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Akan senantiasa menjaga nama baik NDCC. 2. Akan senantiasa menjaga nama baik NDCC. 3.
akan melaksanakan kepengurusan demi mencapai visi dan misi dibentuknya NDCC. 3. Akan melaksanakan kepengurusan demi mencapai visi dan misi dibentuknya NDCC. 4. Berjanji untuk berkontribusi selama 1 tahun ke depan, selama masa bakti. 4. Berjanji untuk berkontribusi selama 1 tahun ke depan, selama masa bakti. 5. Siap menerima konsekuensi jika melanggar ikrar yang kami ucapkan. 5. Siap menerima konsekuensi jika melanggar ikrar yang kami ucapkan. Selesai, dilantik di tempat Sabtu 14 Januari 2023. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Rayhan Farabi dan Saudara Fathur Rahman. Pembacaan ikrar ini menjadi sebuah bukti kesungguhan kita untuk bekerja sama dalam NDCC untuk memajukan proliferasi debat di Indonesia. Serta tidak lupa saya ucapkan kembali selamat datang kepada seluruh anggota baru di keluarga besar National Debate Community Center. Kita di sini adalah keluarga yang sama-sama belajar dan saling sharing ilmu satu dengan yang lain. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan tentang National Debate Community Center yang akan dipaparkan oleh Ketua NDCC kepada Saudara Muhammad Iqbal Banoza. Saya persilakan. Cek, apakah suara saya sudah masuk? Terdengar, Kak. Oke. Thank you, Arnila. Izin untuk memperkenalkan sedikit NDCC. Sebenarnya singkat aja sih untuk perkenalan ini, karena sebentar. Ini kenapa nggak bisa? Oke. Mungkin ini ada masalah. Tapi nggak apa-apa, izin untuk memperkenalkan dikit tentang NDCC, apa sih sebenarnya NDCC. Mungkin teman-teman dari komunitas lain gitu, ada yang ingin berkolaborasi bersama kita gitu, tapi pusing apa program kolaborasi yang pengen dilakuin. Jadi sedikit overview tentang NDCC. Jadi NDCC ini adalah sebuah komunitas debat bentukan dari alumni LDBI dan NSDC yang tahun lalu diprakarsai tanggal 7 November tahun 2022 oleh Pak Sugeng Riyadi waktu itu, di mana kita dibentuk itu awal mulanya melalui duta debat. Ada 4 duta debat, ada 4 orang kandidat duta debat yang menjadi eksekutif komite saat ini. Dan kenapa sih sebenarnya kita dibentuk gitu? Apa urgensi yang pada akhirnya memutuskan kita untuk dibentuk? Kita menganggap bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi di kompetisi debat yang kita lihat hari-hari belakang. Yang pertama, kita lihat bahwa masih banyak kurangnya proliferasi debat yang ada di Indonesia. Kita lihat juga juara-juara yang muncul atau top breaking yang muncul di perlombaan LDBI maupun NSDC itu masih di provinsi-provinsi itu saja. Namun inilah yang menjadi tantangan kita atau challenge buat NDCC, buat kita alumni sih sebenarnya, untuk bisa mengembalikan atau membuat citra debat itu ya sama rata semuanya. Semua daerah mendapatkan kesempatan yang sama, akses yang sama, baik dari segi ilmu, materi, dan lain sebagainya. Kedua, kita juga masih melihat bahwa sirkuit yang tercipta saat ini itu masih kecil. Dalam artian, lomba debat yang tercipta hari ini cuma ditujukan untuk anak SMA dan MA. Sementara mungkin banyak sekali teman-teman kita kemarin dari hasil NDCC Talk 1, teman-teman kita yang ada di SMP, ataupun teman-teman kita yang ada di SMK, ingin juga bisa merasakan kompetisi yang sama, kompetisi debat, dengan tujuan untuk bisa mengembangkan public speaking mereka, mengembangkan critical thinking mereka. Ini juga yang mungkin ke Pak Kapus ke depannya, atau bisa menjadi usulan juga, apakah nantinya bisa dikembangkan sirkuit debat ini menjadi lebih besar lagi gitu, seperti itu. Oke, langsung saja, mungkin di sini saya cuma pengen nyampein tentang ketercapaian program kita selama tahun 2022. Jadi NDCC itu sudah melaksanakan NDCC Talk 1 seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian ada juga NDCC Championship yang tujuannya adalah untuk mempertemukan teman-teman yang sudah lolos tingkat nasional
namun nggak tahu nih sebenarnya saingan mereka siapa gitu. Jadi kita sudah menyediakan duluan nih wadah untuk mereka bisa ketemu, bisa saling tahu lawan mereka tuh seperti apa, sehingga nanti di nasional mereka sudah lebih jauh prepare dan tahu siapa sih lawan mereka gitu. Kemudian kita juga ada Pradibet Project ini untuk membantu teman-teman sebelum tanding di tingkat provinsi, seleksi tingkat provinsi, kita ngadain dulu coaching, workshop, sehingga kita berharap nilai-nilai rata-rata di per provinsi itu bisa naik di tahun ini. Dan alhamdulillah kita lihat bahwa tingkat partisipasi di tahun ini juga meningkat dan informasi mengenai debat juga lumayan jauh naik signifikan di tahun ini. Kemudian juga ada kegiatan uji coba LDBI dan NSDC. Sebenarnya ini tuh inisiatif kita aja untuk bisa mengetahui atau membantu teman-teman takutnya ada gangguan jaringan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka nggak kaget lagi gitu dengan kompetisi debat seleksi tingkat provinsi. Oke, selanjutnya juga ada NDCC Sparring. Ini tuh semacam wadah untuk mereka bisa latihan malam, bertemu dengan tim-tim lainnya sehingga mereka bisa jauh lebih prepare untuk ikut lomba debat gitu. Kemudian juga kita nggak lupa ada program kolaborasi Charity Aliansi Komunitas Talenta untuk Sintang waktu itu banjir, kemudian ada IETS program dan Duta Debat. Terakhir ada beberapa future project yang sedang kita canangkan. Yang pertama ada Training of Trainers, ini yang ditujukan untuk pemandu talenta seperti yang Pak Asep sudah bilang, tapi kita lagi dalam proses perencanaan. Kemudian juga ada panduan debat, sebenarnya ini semacam buku sakunya NDCC gitu, karena kita melihat bahwa masih banyak informasi-informasi yang nggak tersampaikan, atau mungkin teman-teman siswa SMA sederajat itu nggak tahu mau cari informasi terkait debat di mana gitu. Yang ada itu cuman video-video yang mungkin kalau langsung ngelihat video yang bagusnya kan lumayan bingung gitu. Kemudian juga ada debat mingguan, ini bakal seperti kajian isu. Jadi kita bisa menjadi generasi yang lebih update dengan permasalahan yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri saat ini. Kemudian yang terakhir ada NDCC Goes to School. Untuk keterjangkauan anggotanya sendiri, NDCC alhamdulillah sudah menjangkau 94% dari total provinsi yang ada di Indonesia, yang artinya kita secara keseluruhan anggota sudah bisa dikatakan merepresentasi masing-masing daerah di Indonesia. Mungkin itu saja sih sebenarnya yang pengen disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Iqbal atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Dan sekarang saatnya saya memperkenalkan kepada hadirin yang berbahagia, Duta Debat Nasional Debate Community Center. Please welcome Nikade Rizka Antari. Jadi teman-teman dan para tamu hadirin sekalian, perkenalkan Nikade Rizka Antari adalah selaku Duta Debat Nasional Debate Community Center tahun 2022-2023. Saudari Rizka ini juga adalah kandidat yang bertahan sampai akhir seleksi di tanggal 11 Desember kemarin. Rizka ini adalah salah satu kandidat yang terpilih dari seleksi yang sudah dilaksanakan di tanggal 2 Desember 2022 lalu. Dan oleh karena itu, kami ingin memberikan apresiasi melalui pemberian sertifikat secara simbolik dari Ketua Nasional Debate Community Center, Saudara Iqbal Banoza, kepada Saudari Nikade Rizka Antari, yang nanti akan langsung dilanjutkan dengan pemaparan singkat dari Saudari Rizka sendiri. Kepada operator, saya persilakan. Baik, kepada operator, sekalian bisa didokumentasi ya.
Baiklah, saya akan memandu dokumentasi untuk penyerahan sertifikat. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Wait. Ada kesalahan. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih kepada operator. Selanjutnya saya undang kepada Saudari Nikade Rizka Antari untuk bisa memulai pemaparannya. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan selamat pagi. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan keharapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara pengesahan anggota baru NCC secara daring dalam keadaan sehat dan selamat. Perkenalkan, nama saya Nikade Rizka Antari, biasa dipanggil Rizka. Saya berdomisili di Sulawesi Utara. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu sekolah swasta di Sulut, di SMAS Swadar Mamupugat, dan masih duduk di bangku kelas 12 jurusan MIPA. Selain sekolah, saya juga aktif mengikuti berbagai kegiatan lomba, baik yang diselenggarakan di dalam lingkup sekolah maupun kegiatan yang diselenggarakan di luar sekolah. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya berbicara panjang lebar, saya melihat adanya ketimpangan serta perbedaan kualitas para pendebat di Indonesia. Mari kita lihat ke hal yang paling sederhana. Tahun 2022 kemarin merupakan pertama kalinya sekolah saya mengirimkan perwakilan untuk ajang lomba NSTC dengan saya sebagai perwakilannya. Dan untuk pertama kalinya juga sampai di tingkat nasional. Saya sadar bahwa masih banyak sekolah-sekolah lain di luar sana yang belum tahu mengenai LDBI dan NSTC itu sendiri. Tidak hanya itu, di tingkat nasional pun perbedaan kualitas antara pendebat dari provinsi yang satu dengan provinsi yang lainnya benar-benar terasa. Saya juga menyadari, meskipun dengan adanya kecanggihan teknologi seperti sekarang, namun ketimpangan tersebut mungkin saja akan terus terjadi. Oleh sebab itu, visi saya melalui Duta Debat NCC adalah saya ingin berusaha untuk ikut membantu memaksimalkan proliferasi debat di Indonesia bersama-sama dengan seluruh pengurus NCC lainnya dengan harapan agar ketimpangan tersebut bisa berkurang. Maka dari itu, misi saya yang sekaligus menjadi project plan saya sebagai Duta Debat yaitu saya akan aktif mensosialisasikan debat kepada calon-calon debaters lainnya nanti. Namun, agar lebih optimal dan merata, saya sangat memerlukan bantuan dari para sesama alumni LDBI dan NSTC, baik pada tahun 2022 kemarin maupun pada tahun-tahun sebelumnya, yang juga tergabung dalam kepengurusan NCC. Karena dengan bergabungnya para alumni LDBI dan NSTC yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten yang berbeda akan lebih memudahkan proliferasi debat di Indonesia, di mana nantinya para alumni inilah yang akan membantu meneruskan dan ikut mensosialisasikan tentang debat serta mengenalkan NCC kepada lebih banyak orang. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan kepercayaan untuk menjadi Duta Debat NCC kepada saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengemban tugas ini dengan baik. Untuk itu, saya juga memohon tuntunan dan bimbingan dari para pengurus dan juga pembina NCC untuk langkah saya selanjutnya. Saya juga mengucapkan banyak selamat kepada para anggota baru yang kini telah menjadi pengurus NCC. Saya berharap untuk kedepannya kita semua bisa bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan visi dan misi NCC. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Speak of your mind, speak for Indonesia. Itu dia pemaparan dari Duta Debat kita, walaupun singkat namun sangat luar biasa sekali semangat serta visi dan misinya. Pemaparan dari Saudari Rizka sekaligus menjadi agenda terakhir kita dalam acara inaugurasi ini. Dan ada baiknya sebelum kita mengakhiri Zoom meeting ini, kita memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar perjalanan NDCC kita selanjutnya lebih dimudahkan lagi. Sesi doa kali ini akan dipimpin oleh Saudara Raffi Penta Hidayatullah. Kepada Saudara Raffi Penta, saya persilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita menutup acara kita kali ini dengan membaca doa agar acara kita dan NDCC kedepannya mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepada teman-temanku yang muslim, marilah kita menjabatkan kedua tangan kita, dan bagi teman-teman saudaraku yang non-muslim, silakan untuk menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi illahi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa rafa inal hisab. Ya Allah, kami panjatkan segala puji kepadamu dan kami mohon pertolonganmu ya Allah. Seraya memohon ampun dan perlindunganmu dari segala keburukan jiwa dan kejelekan amaliah kami. Ya Allah, lancarkanlah serta berilah karuniamu kepada NDCC dan acara kami. Kami mohon ya Allah, agar acara kami bukanlah acara yang sia-sia, dan semoga NDCC selalu memberikan kami bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Rabbana zalamna anfusana wa 'illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna jannata mal abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Saudara Raffi Penta. Kemudian selanjutnya sebelum kita mengakhiri Zoom meeting ini, ada baiknya kita melakukan sesi dokumentasi sebagai kenang-kenangan. Kepada operator, saya persilakan untuk memandu acara dokumentasi ini. Mungkin aku aja yang mandu, soalnya Jones lagi ada kendala juga. Oke teman-teman, bisa on cam. Dimohon untuk on cam semuanya ya. Oke, aku tunggu 1 menit sampai jam 11.00. Teman-teman silakan on cam. Jones on cam, Jones. Manda, Eva, dan lain-lain. Oke. Aku bakal screen 1, 2, 3. Oke. Lagi. Oke, masih ada yang mau on cam? 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Tetap gaya aja teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Dah. Thank you. Kembali ke Arnila.
Terima kasih banyak operator. Kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih kepada Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, kemudian kepada Pembina National Debate Community Center, serta seluruh tamu undangan, serta teman-teman NDCC yang sudah mau menyempatkan waktunya, walaupun di hari weekend seperti ini, untuk bisa bergabung di acara inaugurasi NDCC. Saya Ernila, selaku moderator yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih kembali, Bu Panda.